Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membagikan cerita tentang rasa mual gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis lebih dominan itu sangat sangat mengalami rasa mual gitu teman-teman ya. Dan kadang kalau misalnya kita mau minum mau makan juga tetap aja sering mengalami mual, dan kadang ketika tidak minum tidak makan juga itu rasa mual itu tetap hadir. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, biar kalian itu mudah memahami, mudah mengerti, tonton videonya sampai habis gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu semuanya itu adalah gangguan rumahan. Jadi kalau misalnya kitanya paham, kitanya mengerti, kitanya nanti bisa mudah menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu juga sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu juga sudah saya share. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu kalau seandainya belum subscribe, mohon di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang sedang merasakan tidak nyaman-nyamannya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami rasa mual ya. Jadi kadang kita selalu bingung ya, kalau seandainya kita mau makan, kita juga mengalami mual gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kita mau minum walaupun sedikit saja, itu ada perasaan mual. Dan kadang kalau misalkan kita hendak makan atau hendak minum ada perasaan mual, kita bisa katakan wajar ya. Wajar, tetapi kalau misalkan datangnya itu kita tidak makan, tidak minum, kemudian ada perasaan mual juga, kadang itu membuat kita bingung teman-teman ya. Dan kalau seandainya belum paham, kita itu selalu berpikir ke arah-arah yang negatif teman-teman ya, selalu berandai-andai. Nah itu teman-teman, jangan-jangan ini gangguan inilah, jangan-jangan ini beginilah, jangan-jangan ini begitulah. Dan biasanya itu mengarah-arahnya itu ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Dan kalau seandainya pikiran kita selalu mengarah-arah ke hal-hal negatif, itu menimbulkan ketakutan tersendiri teman-teman ya. Dan kalau seandainya ketakutan itu terus kita alami berkelanjutan terus, nanti fase peningkatan ketakutannya itu akan bertambah sehingga nanti menimbulkan kecemasan tersendiri. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau seandainya cemasnya sudah hadir, sensasi yang lain-lain itu pasti hadir juga gitu teman-teman ya, kayak macam kelayangan, oleng dan sebagainya, gemeteran, jantungnya berdebar. Pokoknya untuk sensasi dari perasaan hadir lagi gitu teman-teman ya. Nah itulah sifat-sifat dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman, kalau seandainya kalian mau menangani setiap sensasi yang hadir teman-teman, biar pikirannya selalu tidak kemana-mana, kita harus pahami dulu penyebabnya teman-teman ya. Dan rata-rata untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semua sensasinya itu penyebabnya itu ya rumahan-rumahan juga gitu teman-teman ya, bukan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman, kayak macam sekarang saja di mual ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sering mengalami rasa mual gitu teman-teman. Kadang untuk makan aja itu tidak ada selera teman-teman ya, kadang sering mual, kemudian sering sendawa juga dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya, kenali saja dulu penyebabnya biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya.
Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sering mengalami rasa mual, teman-teman, itu bukan dari penyakit yang berbahaya, teman-teman ya. Itu memang kita sedang banyak gasnya gitu, teman-teman. Kalau seandainya kita mau makan atau mau mengkonsumsi apapun, itu pasti akan terasa mual gitu, teman-teman. Karena untuk yang gas itu di dalam lambung kita itu sifatnya itu mendorong, teman-teman ya. Yang namanya gas itu biasanya sifatnya itu mendorong keluar. Nah itu teman-teman, kadang orang itu bilangnya mual, padahal itu dorongan kuat ya. Dorongan kuat dari dalam lambung yang disebabkan oleh gas. Nah sekarang gasnya itu dari mana sih sebetulnya? Nah itu teman-teman ya. Nah untuk gas yang ada di dalam lambung kita itu, teman-teman, itu berawal dari asam lambung kita yang tidak normal, teman-teman ya. Bisa saja nilai keasamannya yang bertambah atau misalkan kapasitasnya yang bertambah. Nah itu teman-teman, kalau seandainya misalkan dilihat dari nilai keasamannya yang bertambah, itu berarti ada pembusukan dini. Nah itu teman-teman, jadi ketika kita mengkonsumsi makanan, ketika masuk di lambung itu ada pembusukan. Nah kemudian itu menjadi gas tersendiri, teman-teman ya. Contoh kecil, kalau seandainya kita memasukkan nasi ya, kita masukkan nasi ke dalam plastik, kita ikat lalu didiamkan, nanti ada pembusukan, di situ baru ada timbul gas. Nah itu teman-teman, plastiknya jadi menggembung. Dan begitu juga dengan lambung kita, teman-teman. Kalau seandainya kenapa sih asam lambung itu bisa menyebabkan gas gitu kan ya. Nah itu berarti ada pembusukan dini. Karena harus kita ketahui juga bahwa asam lambung itu tugasnya itu adalah mengurai makanan yang masuk ke dalam lambungnya. Nah itu teman-teman, jadi makanan yang masuk itu dihancurkan oleh asam lambung ya, oleh nilai keasamannya asam lambung. Nah kemudian ketika asam lambungnya itu bertambah keasamannya, itu pembusukan dininya itu akan semakin cepat, teman-teman ya, dan akhirnya menimbulkan gas juga gitu, teman-teman ya. Nah itu kalau misalkan dilihat dari nilai keasaman asam lambungnya yang bertambah. Nah kemudian kalau seandainya kapasitasnya yang bertambah gimana Pak? Nah kalau seandainya kapasitas asam lambungnya yang bertambah, itu biasanya dipicunya itu ketika ada makanan yang masuk ke dalam lambung kita kemudian susah diuraikannya. Nah itu teman-teman, sehingga nanti timbul kewajaran sih sebetulnya ya. Jadi asam lambung kita itu diproduksi oleh tubuh kitanya itu semakin banyak, dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Itu spontanitas tubuh kita, itu bentuk respon tubuh kita ketika ada sesuatu pekerjaan yang sulit dikerjakannya, itu nanti akan bertambah dengan sendirinya untuk asam lambungnya. Nah itu teman-teman, mungkin dari sekian cc itu bisa bertambah menjadi tambah cc-nya gitu teman-teman. Jadi untuk kapasitasnya bertambah. Dan biasanya untuk penambahan asam lambung kapasitasnya itu biasanya kalau seandainya ada makanan yang sulit untuk dicerna ya. Jadi makanan-makanan yang alot. Nah biasanya seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika ada makanan yang alot susah dicerna, kemudian asam lambungnya bertambah juga kapasitasnya, itu justru ketika penambahannya itu akan sangat terasa sekali buat kita. Dan kemudian itu mengganggu juga gitu teman-teman ya. Bisa juga menimbulkan gas. Kalau seandainya ada makanan yang alot kemudian sulit dicerna oleh asam lambungnya, itu akan menjadi gas tersendiri teman-teman ya. Dan kalau seandainya gasnya bertambah lagi, yaitu sensasinya pasti hadir lagi, kayak macam mual, kembung, begah dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana bahwa untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis kemudian sering merasakan sendawa, kemudian sering mual juga. Nah itu sebetulnya ada kandungan gas yang ada di dalam lambungnya. Nah itu teman-teman, dan itu merupakan kejadian wajar sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, tetapi kejadian wajar-wajar itu ya akan sangat mengganggu sekali kalau seandainya kejadiannya itu berulang-ulang. Nah itu teman-teman ya. Dulu sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalian sering merasa mual, sering sendawa juga gitu teman-teman, dan kalian itu tidak apa-apa ya, karena cuek kalian itu sangat besar. Dan kemudian kejadian-kejadian itunya itu tidak lama gitu teman-teman, jadi kita itu tidak sering mengalaminya. Nah sekarang karena sering mengalaminya, akhirnya kitanya terganggu juga gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih Pak cara untuk menangani sering mual kayak macam begitu? Nah kalau seandainya kita sudah tahu penyebabnya bahwa itu karena kandungan gasnya yang masih berlebih di dalam lambung akhirnya mendorong kuat keluar, ya langkah baiknya kalian keluarkan saja gasnya teman-teman ya. Dengan cara apa? Yang sangat sederhana sekali teman-teman ya. Tidak memakai obat, tidak memakai herbal. Kita berpikir logika saja gitu teman-teman ya. Jadi caranya mengeluarkannya itu cuman minum air hangat pelan-pelan.
Tujuannya biar sendawanya itu terpicu teman-teman ya. Dan kalau seandainya sendawanya terpicu atau kentutnya juga terpicu, itu kandungan gas yang ada di lambung dan di usus itu nanti akan berkurang ya. Nah itu teman-teman, sehingga kita lega juga gitu teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya. Nah makanya di channel saya itu saya selalu menceritakan sepengalaman saya. Nah itu teman-teman, jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan mual-mualnya itu sangat besar, kalian gak usah khawatir teman-teman, itu tidak berbahaya. Cuman kalian itu harus mengakalinya saja gitu teman-teman, karena untuk gas yang ada di dalam lambung kita itu sifatnya itu akan mendorong ya, akan mendorong kuat. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan kita itu dikonsumsi, kemudian masuk ke dalam tenggorokan, kemudian esopagusnya juga membuka. Nah ketika membuka itu, si makanan belum sempat keluar masuk ke dalam lambungnya, itu terdorong ya, terdorong oleh gasnya, sehingga nanti makanan itu kembali lagi. Nah itu teman-teman, makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kita ketika mengkonsumsi makanan walaupun cuma sedikit, kenapa terasa mual ya? Kenapa itu makanan kembali lagi ya? Bahasa kedokterannya biasanya itu namanya itu GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Nah gitu teman-teman, itu bahasa kerennya. Kalau bahasa kitanya itu makanan yang kembali gitu teman-teman ya. Dan itu biasanya kejadiannya memang seperti itu. Jadi ketika ada sering tertahan kayak mengganjal di dada, itu sebetulnya dari esopagusnya. Esopagusnya sedang menutup, kemudian tekanan dari dalam lambungnya itu sangat kuat, akhirnya mendorong ke esofagus. Nah itu terasanya kayak macam tertekan ya. Dan ketika esopagusnya membuka, itu gasnya keluar. Nah itulah baru namanya sendawa. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ketika mual, itu biasanya ada gas yang mau keluar, kemudian esopagusnya tertahan gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang masuk, esopagusnya membuka, belum sempat dia ya, makanannya itu belum sempat masuk ke lambung, itu sudah terdorong oleh gasnya. Nah itu teman-teman, nah makanya di situ ada rasa mual gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan Pak saya itu tidak makan juga, itu perasaan mual itu ada katanya gitu kan ya. Nah itu berarti esopagusnya sedang menutup, kemudian gasnya sedang mendorong gitu teman-teman ya. Jadi ada perasaan mual, jadi serasa penuh lambungnya. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalian jangan heran juga kalau seandainya Pak setiap hari itu saya selera makan itu tidak ada katanya. Saya itu selalu merasa kenyang katanya gitu ya. Karena untuk kenyang itu bukan dari makanan teman-teman, itu karena kalian itu sebetulnya lambungnya itu penuhnya itu dengan gas teman-teman, jadi terasa kenyang gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi otak kita juga tidak merespon dengan sendirinya. Ketika kita lapar, ketika lambungnya kosong, otak kita itu merespon ya, ayo makan, nah seperti itu kan ya. Nah tetapi ketika lambung kalian penuh dengan gas, otak kalian juga tidak merespon dengan sendirinya, akhirnya selera makan tidak ada teman-teman, karena sudah merasa kenyang. Nah itu teman-teman, nah tetapi itu kenyangnya bukan dari makanan, tetapi itu kenyangnya karena memang banyak gasnya. Nah itu teman-teman, nah makanya biar kalian itu merasa energinya selalu hadir, saya selalu mengatakan sama teman-teman itu apapun yang terjadi, makan dan minum. Yang namanya makan itu harus dipaksakan teman-teman ya, karena ketika kita terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu kita selalu terkecoh ya, selalu terkecoh, merasa kenyang lah padahal kita belum makan. Nah itu kejadiannya memang seperti itu ya. Nah makanya bagi teman-teman kalau seandainya sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalau sudah waktunya jam makan, makan saja. Nah itu teman-teman, ingat kita itu motornya dari makan, berbeda dengan kendaraan ya. Kalau kendaraan mungkin motornya dari bahan bakar ya. Nah, tapi kalau misalkan manusia itu bahan bakarnya dari makanan. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu menjadi sesuatu hal untuk kedepannya. Nah itu teman-teman ya, ingat kualitas hidup seseorang itu tergantung daripada makannya dan tergantung daripada istirahatnya. Nah itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa mual, sedang merasa begah, kalian gak usah khawatir, gak usah heran. Itu cara menanganinya seperti itu. Jadi keluarkan saja dengan cara sederhana, cukup minum air putih hangat pelan-pelan. Nah itu teman-teman, nanti ketika sendawa, ketika kentut, itu nanti kita akan enakan sedikit ya. Nah itu teman-teman, dan ketika enakan kita bisa lanjut lagi dengan makan. Nah itu teman-teman, tetapi untuk makan apapun yang terjadi
itu penting sekali teman-teman. Jangankan kita yang di rumah ya, yang di rumah bisa ngapa-ngapain gitu teman-teman ya. Orang yang tidak bisa ngapa-ngapain juga di rumah sakit itu pasti diimpus ya, supaya ada asupan ya, ada asupan buat tubuhnya. Nah itu, jadi kalian harus pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi sekarang bagaimana sih Pak cara mengakali ketika ingin makan supaya energi untuk kebutuhan tubuh kita itu tetap terpenuhi? Nah itu teman-teman ya, jadi ketika mau makan itu kadang sulit juga ya. Baru satu suap kita udah mual lagi, kemudian baru dua suap kita udah keluar lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Jangankan untuk makan-makan banyak ya, makan sedikit saja itu agak sulit. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi itu bisa kita akalin saja gitu teman-teman. Jadi ketika waktu itu saya juga gitulah. Jadi ketika mau mengkonsumsi makanan itu tidak langsung sekaligus satu piring gitu, enggak terlalu seperti itu. Jadi kadang untuk makan itu satu mangkok saja itu saya bisa habis berjam-jam teman-teman ya. Jadi kadang sambil nongkrong lah, makan satu suap lah, kita ngobrol lagi. Jadi perhatiannya teralihkan ya. Ketika teralihkan perhatiannya, tahu-taunya itu makanan habis. Nah itu teman-teman, itu cara mengakali makan saya waktu itu gitu teman-teman. Jadi ketika kalian sekarang ingin mengkonsumsi makanan kemudian agak terasa mual gitu, makanan itu sudah tidak masuk lagi, sepertinya seperti itu teman-teman, karena ada beberapa faktor yang tadi gitu teman-teman ya. Akali saja teman-teman, karena untuk kekuatan pikiran itu sangat besar sekali ya. Contoh lah, kekuatan pikiran sangat besar sekali itu kalau misalkan apa yang kita pikirkan, tubuh kita itu akan merespon dengan sendirinya. Itu yang dinamakan dengan psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung biasanya suka terkena GERD-nya, terkena anxiety-nya, terkena psikosomatisnya teman-teman ya. Nah itu untuk keterangan GERD, anxiety, psikosomatis itu sebetulnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Nah itu teman-teman. Nah tetapi kalau misalnya kalian pengen tahu kekuatan psikosomatis itu sangat kuat, itu kalian harus percaya teman-teman, apa yang kita pikirkan tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Contoh kecil lah, itu yang namanya jeruk ya. Contoh jeruk itu sudah saya ceritakan di video-video saya, itu sangat sering sekali teman-teman ya. Contoh kalau misalnya kita membayangkan jeruk lemon, itu kita kupas kulitnya, kita ambil jeruknya gitu teman-teman ya, kemudian kita icip-icip jeruknya. Nah sebetulnya jeruknya itu cuman bayangan saja ya. Jeruknya cuman bayangan, ketika mengupasnya juga kita itu cuman bayangan saja teman-teman ya. Tetapi tubuh kita merespon dengan sendirinya. Air liurnya keluar dengan nyata. Nah itu teman-teman, jadi apa yang kita pikirkan, tubuh kita merespon dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, itu yang dinamakan dengan psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian ingin mengkonsumsi makanan, ketika kalian sedang mengalami begah, kemudian sering kembung, ada mual juga gitu teman-teman ya, alihkan saja pemikirannya. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan itu, alihkan saja pemikirannya sambil ngobrol kayak ya, sambil lihat-lihat pemandangan kayak gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu sekaligus lah. Satu suap kita ngobrol lagi gitu teman-teman ya, setengah suap kita ngobrol lagi, teralihkan lah pemikirannya. Nanti lambat laun, nah yang namanya makanan satu piring itu habis teman-teman ya. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mencoba silakan saja. Tetapi untuk kejadian saya itu memang sangat manjur sekali, karena memang saya tahu persis yang namanya makanan itu gimana caranya supaya masuk teman-teman. Karena untuk pemulihan kita itu dari makanan gitu, bukan dari yang lain-lain. Nah itu teman-teman, apalagi untuk yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, harus banyak sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang berprotein teman-teman ya. Entah itu protein nabati, entah itu protein hewani, semuanya harus masuk. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kadang untuk makanan-makanan yang bergizi juga tidak semua orang cocok ya. Untuk bagi para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya kadang kurang cocok. Dari nabati aja, protein nabati aja itu untuk kacang-kacangan tidak semuanya cocok gitu teman-teman ya. Kayak macam untuk kacang-kacangan yang masih berbentuk itu memang kurang cocok untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, untuk protein nabati itu yang paling cocok buat saya itu cuman di tahu saja. Nah itu teman-teman ya, untuk produk-produk lain saya kurang cocok ya. Nah itu teman-teman, tetapi untuk kalian mencoba bingung nih Pak, nih untuk protein nabati yang cocok buat saya itu yang bagaimana, coba saja. Kalau seandainya ada sensasi sedikit gitu ya, sebaiknya kalian hentikan saja gitu teman-teman. Dan untuk mencoba itu tidak berbahaya juga gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian untuk protein hewani juga tidak semuanya cocok teman-teman ya. Kadang untuk protein hewani itu yang berserat tinggi biasanya tidak cocok gitu teman-teman. Kemudian yang berlemak, tinggi lemak itu juga kurang cocok. Karena ketika kalian mengkonsumsi makanan
protein hewani yang mempunyai seratnya itu besar, itu akan menyebabkan produk asam lambung kita itu semakin bertambah lagi. Bisa saja nilai keasamannya yang bertambah atau kapasitasnya yang bertambah. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk yang berlemak juga itu sangat tidak cocok. Kenapa seperti itu? Akan memperhambat pemulihan ketika misalkan ada luka misalkan di bagian lambungnya. Nah itu akan memperhambat teman-teman ya. Nah makanya kurangi saja produksi lemak-lemak gitu teman-teman, biar asam lambungnya tetap stabil dan tetap normal. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah itu teman-teman. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga teman-teman itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi, cepat sehat lagi, kemudian cepat kembali lagi bahagianya, cerianya, semangat, jamunnya dan sebagainya. Pokoknya tentang yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.